Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, teman-teman sekalian, pertama-tama kita senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk bisa bersua kembali dalam program atau kegiatan tausiah. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada pertemuan kali ini saya akan mengangkat satu kisah tentang Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu pada surah Luqman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad atainal Luqmanal hikmata an yashkur lillah." Sesungguhnya kata Allah, kami telah memberikan hikmah kepada Luqman. Luqman memiliki kata-kata hikmah, kata-kata bijak yang sangat menyentuh kalbu kita, menyentuh hati kita. Luqmanul Hakim, beliau adalah seorang hamba yang soleh, hamba yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau hidup di zamannya Nabi Daud alaihissalam. Asal dari Luqmanul Hakim ini berasal dari negeri Afrika, tepatnya di Ethiopia. Beliau berbangsa atau dari bangsa Afrika ya. Disebutkan dalam riwayat beliau ini berkulit hitam, berambut kribo atau keriting ya, berbibir tebal, pendek, pesek, hidungnya pesek, dan beliau berprofesi sebagai tukang ya, sebagai tukang. Namun demikian beliau adalah seorang yang ahli ibadah. Beliau memiliki kata-kata yang bijak, kata-kata yang hikmah, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hikmah kepada Luqman sebagaimana yang tadi saya bacakan dalam surah Luqman itu. Silakan buka surah Luqman, surah yang ke-31 di dalam Al-Qur'an. Ya, bagaimana di situ tentang wasiat Luqman ya kepada anaknya. Kami di sini akan
mengkisahkan ya secara singkat tentang kisah Luqman dengan majikannya, ya, atau tuannya, atau ketika majikan dari Luqmanul Hakim ini meminta kepada Luqman untuk menyembelih seekor kambing. Maka Luqman pun menyembelihnya. Setelah itu majikannya meminta Luqman untuk mengambil 2 bagian dari kambing tersebut, 2 bagian yang terbaik, yang paling baik. Maka Luqman pun mengambil hati dan lisan, ya, atau lidah dari kambing tersebut. Yang dimaksud dengan hati di sini adalah jantungnya, ya, jantung dan lidah dari kambing tersebut. Maka Luqman pun ya memberikan kepada majikannya. Maka majikannya mengatakan, kenapa engkau mengambil, ya, apakah tidak ada yang lebih baik daripada jantung dan lidah dari kambing itu? Apa kata Luqman? Tidak ada yang lebih baik daripada itu. Kemudian di lain kesempatan, ya, di lain waktu, maka tuannya atau majikannya menyuruh lagi kepada Luqmanul Hakim untuk menyembelih seekor kambing. Ya, kemudian meminta Luqmanul Hakim untuk mengambil 2 bagian yang paling jelek. Ya, 2 bagian dari kambing itu yang paling jelek, yang paling buruk. Maka Luqmanul Hakim pun mengambil 2 bagian yang sama, yaitu tatkala Luqmanul Hakim membawa 2 bagian yang paling jelek dari kambing itu, maka tuannya pun mengatakan kepadanya, tatkala aku menyuruh kamu mengambil 2 bagian nih dari kambing itu yang paling baik, yang paling bagus, engkau membawakan kepada saya jantung dan lidah. Begitupun juga tatkala saya menyuruh kamu membawakan 2 bagian dari kambing itu yang paling buruk, yang paling jelek, engkau juga membawakan kepada saya yang sama, yaitu jantung dan lidah. Mengapa demikian? Maka Luqmanul Hakim dengan kata-kata bijaknya mengatakan kepada majikannya bahwasanya tidak ada sesuatu yang lebih baik dari kedua bagian ini jika keduanya itu adalah baik. Dan tidak ada yang lebih buruk dari kedua bagian tersebut jika keduanya itu buruk atau jelek. Demikianlah para sahabat sekalian tentang kisah Luqmanul Hakim yang memberikan kepada kita satu pelajaran yang berharga, bahwasanya sesuatu yang paling baik dan juga bisa menjadi sesuatu yang paling buruk yang ada pada diri makhluk, apakah hewan ataupun manusia, yaitu terletak pada hati dan lisannya atau lidahnya. Oleh karenanya itu, Luqmanul Hakim mengatakan tidak ada bagian yang lebih baik daripada lisan dan hati tatkala keduanya itu baik. Sebaliknya, kata Luqmanul Hakim, tidak ada bagian dari tubuh makhluk yang lebih buruk daripada
jantung dan lisan tatkala keduanya itu buruk. Benar apa yang beliau katakan, bahwasanya manusia itu menjadi baik tatkala hati dan lisannya itu baik. Sebaliknya, manusia itu buruk, jelek tatkala hati dan lisannya jelek. Oleh karena itulah disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha sairu jasadihi wa idza fasadat fasadah sairu jasadihi ala wahyal qalb. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuhnya pun menjadi baik. Namun jika segumpal daging itu buruk, maka seluruh bagian tubuhnya pun menjadi buruk. Lalu beliau bersabda, melanjutkan sabdanya, ketahuilah ala innam hiyal qalbu, ketahuilah sesungguhnya sebongkah daging itu yang ada pada tubuh manusia itulah hati atau jantung. Benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, jika hati seseorang baik, maka seluruh tubuhnya pun menjadi baik. Sebaliknya, jika hati manusia yang jelek, yang buruk, maka seluruh bagian tubuhnya yang buruk. Kenapa? Karena hati itu adalah, kata ulama, dia ibarat seperti raja. Sedangkan anggota tubuh yang lainnya laksana rakyatnya atau prajurit-prajuritnya. Jika raja memerintahkan kebaikan, maka prajuritnya pun atau rakyatnya pun mengerjakan kebaikan. Sebaliknya, jika raja itu memerintahkan kepada keburukan, maka rakyatnya atau prajuritnya pun melakukan keburukan. Oleh karena itulah, sehingga hati ini ibarat raja yang menyuruh anggota tubuh untuk berbuat apa saja. Oleh karena itu, jika hati kita baik, maka insya Allah anggota tubuh kita, panca indera kita, dan anggota tubuh yang lainnya pun menjadi baik. Sebaliknya, jika hati kita yang buruk, yang rusak, yang jelek, maka seluruh anggota tubuh kita pun juga menjadi jelek. Karena apa? Karena hati inilah yang memerintahkan anggota tubuh kita untuk berbuat sesuatu. Itu tentang perkara hati. Tentang lisan, disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pernah bersabda kepada sahabatnya yang bernama Muaz bin Jabal. Lalu ketika itu beliau memegang lisan beliau, lidah beliau, mengatakan kepada Muaz, ya Muaz, jaga lisan ini, jaga lidah ini, karena kebanyakan manusia dijerumuskan ke dalam neraka oleh Allah karena ulah perbuatan lisan-lisan mereka. Dari hadis ini menunjukkan bahwasanya penyebab banyaknya orang dimasukkan ke dalam neraka itu karena lisan-lisan manusia. Bisa saja seseorang itu dengan lisannya dia berdusta, dengan lisannya dia membicarakan aib-aib orang lain, atau menggibah misalnya, dengan lisannya dia bisa memfitnah, dengan lisannya dia mengadu domba, dengan lisannya dia membuat hoax, kabar-kabar dusta, dan lisannya dia bisa berdusta dan sebagainya. Oleh karena itulah Nabi menyampaikan kepada sahabatnya Muaz bin Jabal, jaga lisanmu itu karena kebanyakan manusia dijerumuskan ke dalam neraka karena lisannya. Oleh karena itulah Luqmanul Hakim memberikan satu perumpamaan kepada kita, pelajaran yang begitu berharga, bahwasanya sebenarnya sesuatu yang paling baik
Dan yang paling buruk yang ada pada diri manusia terletak pada dua bagian saja, yaitu lisan dan hati kita. Oleh karenanya, para sahabat sekalian, marilah kita menjaga lisan-lisan kita. Marilah kita menjaga hati-hati kita, agar anggota tubuh kita pun menjadi baik. Semoga melalui tausiah saling menasihati dalam kebaikan ini, melalui kisah Luqmanul Hakim ini, memberikan kepada kita pelajaran yang berharga untuk senantiasa kita menjaga hati kita, memperbaiki hati kita, dan senantiasa kita menjaga lisan kita. Tidaklah kita berkata-kata melainkan perkataan-perkataan yang baik, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik saja atau diam. Jadi Nabi memberikan kepada kita dua pilihan, yaitu berkata-kata yang baik saja yang ada manfaatnya, atau kita jika tidak mampu berkata-kata yang baik maka diam. Maka diam itulah yang baik. Bahkan disebutkan juga oleh perkataan Luqmanul Hakim, bahwasanya diam itu laksana emas. Diam itu laksana emas. Oleh karenanya, marilah kita senantiasa mentazkiyah, memperbaiki hati-hati kita. Kita isi dengan senantiasa bertakarrub kepada Allah, senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Kita bersihkan hati-hati kita dari segala macam-macam penyakit-penyakit hati yang bisa akan menjerumuskan kita kepada kemurkaan Allah. Maka kita bersihkan penyakit-penyakit hati, karena penyakit hati inilah penyakit-penyakit yang berbahaya. Kalau penyakit jasad, kita insya Allah cepat mengobatinya. Terkadang manusia cepat mengetahui bahwasanya dia terkena penyakit jasad. Jasadnya sedang sakit, maka segera dia check up, berobat, minum obat ini, pergi ke dokter dan seterusnya. Namun terkadang atau kebanyakan manusia tatkala terkena penyakit hati, dalam dirinya, terkadang manusia tidak menyadari bahwasanya dia sedang terkena penyakit hati. Oleh karena itulah, marilah kita senantiasa mengintrospeksi diri kita, membersihkan hati-hati kita untuk senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga lisan-lisan kita, marilah kita isi dengan senantiasa berkata-kata yang baik-baik, berzikir, senantiasa kita beristighfar, berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah saja. Jika ada yang salah, yang khilaf, yang kurang berkenan, itu dari pribadi saya, godaan syaitan yang terkutuk dan kebodohan saya. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya mohon maaf kepada teman-teman sekalian. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua, terkhusus kepada diri saya pribadi. Saya senantiasa berdoa kepada kita semua agar kita senantiasa mendapatkan hidayah, senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa kita berada di atas jalan yang lurus sampai akhir hayat kita. Demikianlah saya tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.